buruk aja, buruk. Cara artis itu sendiri untuk dapat penghasilan tambahan dengan cara yang hina menurut saya. Sebenarnya sih itu nggak bermasalah ya, itu kan atas dasar kepribadian masing-masing. Prostitusi ya prostitusi yang dilakukan secara online, maksudnya itu secara apa ya, kalau disalahkan semua sisinya juga harus disalahkan karena kan ada permintaan pasti ada ininya kan peminatnya gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang disalahkan sih, itu atas dasar dirinya masing-masing. Yang pasti sih dari para pelakunya ya. Yang pertama itu dari mucikarinya. Semuanya sih gitu, soalnya mereka udah tahu ini bisnis yang nggak bagus gitu, tapi masih dilanjutin gitu. Oh ya pidana sih pasti, hukuman penjara. Kalau bisa jadi dutanya mas, jadi dutanya biar mereka sadar diri di situ. Direhab ya, gimana cara pola pikirnya dia, mungkin mikirnya dia kan kayak gini gampang untuk menghasilkan uang banyak. Kenapa mas? Karena sendirinya itu nggak punya rasa puas mas, pasti ngerasa kurang dan gaya hidup yang benar-benar glamor. Kebutuhan yaitu uang itu udah pasti menjerat para artis. Pertama sih kurang bersyukur kalau kayak gitu, kalau kata nenek saya. Ya menurut saya faktor tersebut timbul karena mungkin mereka ingin sesuatu yang lebih ya, jadi mereka berani melakukan segala hal untuk mendapatkan hal tersebut. Dari faktor finansial yang kita tidak tahu ya Pak. Saya mendingan ini dah renovasi rumah. Mending saya beli tanah aja kayak di kampungnya. Buat beli cendol aja bisa untuk berenang. Gue kalau punya uang 20 juta mau ibadah mas, mau naik haji. Saya bakal simpan Pak. Traveling kali ya. Beli rumah mas. Koleksi sepatu atau sneakers. Beli baju, shopping, ke mall, jalan-jalan. Cukup lah yang uang segitu. Ya, kembali di Q&A. Sekarang kita akan menuju kembali untuk mencoba bergabung dengan Mbak ES di Polda Jawa Timur. Mbak ES, bisa dengar saya sekarang jelas? Iya, sudah dengar. Oke, Mbak ES, ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin sejak awal kasus ini terblow up, saya ingin tanya sebenarnya. Pertanyaannya adalah jasa ini Anda sendiri yang menawarkan ke artis dan juga model-model yang ada di bawah Anda, atau memang permintaannya justru dari bawah, dari para artis ini dan juga model yang terlibat dalam prostitusi online? Ada dari para artis dan ada juga permintaan. Ada juga permintaan, ada juga yang dari para artis itu atau model itu yang meminta untuk difasilitasi menggunakan jasa benar. Anda? Yes. Iya, Oke. Aku sih bukan kayak gitu. Bagaimana? Iya, tapi mereka yang meminta. Kalau dalam penentuan tarif ada sampai kemarin 25 juta, 80 juta, itu siapa yang menentukan? Bukan aku cuma hanya penghubung aja. Yang menentukan itu ada orang lain yang berinisial T. Jadi aku kemarin itu cuma hanya menghantarkan doang aja. Iya. Oke, ingin ditanggapi panelis, silakan bisa tanya langsung ke ES. Berarti gini Mbak ES, berarti sebenarnya ada, kalau kan yang dimaksud mucikari itu kan dia kreator sendiri kan. Jadi dia yang create, yang menentukan harga, yang akan memanage gitu. Berarti ada orang lain dong sebenarnya di atasnya Mbak ES. Iya. Oh, dia di real mucikarinya ada dia itu? beberapa orang, jadi dari orang. Iya, Oh dari berarti orang Mbak ES yang bukan mucikari dong, broker atau sales marketingnya dong? Bukan. Aku cuma hanya menemanin aja dan kalau orang nanya ya aku jawab itu aja. LO. Oh. Atau yang nyebelarin flyer di mall enggak ya? Iya. Ada yang lain mungkin Mbak Tejo? Mbak Tejo? Ada yang ingin ditanyakan ke ES? Silakan Mbak Tejo. Sebetulnya gimana rasanya Mbak Es ketika ditangkap gitu aja? Itu dulu. Karena gini Mbak Es, aku termasuk. Aku perasaan aku. Iya, gimana? Waktu ketangkep di kasus ini. Aku pas ditangkap itu aku nggak tahu apa-apa karena aku di lobi dan aku selalu suruh naik ke atas dan sampai di atas itu aku disuruh disediakan kamar karena untuk katanya suruh aku beristirahat dan sampai di kamar aku cuma hanya main handphone dengan asistennya VA. Aku main handphone terus tiba-tiba ada polisi, itu aja.
Dan Mbak padahal Ep aku nggak ada tahu perasaan apa-apa gini nggak sebenarnya. Mbak Es? Bahwa oke aku sekarang ditangkap, aku semua orang punya aib, polisi punya aib, saya punya aib, Hotman Paris punya aib, MK punya aib, hanya kebetulan ada orang yang aibnya sedang dibuka sama Tuhan. Nah menurut aku sekarang Iya, yang benar. terjadi orang punya aib, orang yang merasa nggak punya aib sedang nonton dan seneng-seneng melihat orang yang aibnya dibuka. Itu kenapa dari tadi aku nggak ketawa? Gimana Mbak Es? Maksud kamu kita semua pelaku gitu? Kalau Iya, aku cuman ada yang enggak, siapa yang tidak pelacur? Definisi pelacuran adalah menerabas tabu-tabu untuk melakukan kompromi. Kalau seorang suami yang enggak suka musik keras, tiba-tiba istrinya suka musik keras, harus melakukan kompromi supaya rumah tangga jalan. Itu adalah pelacuran-pelacuran jenis kecil. Siapa yang enggak melacurkan prinsip-prinsip kepartaian? Semua orang menjadi pelacur, ada yang pelacur fisik, ada yang enggak. Bagi saya ini tragedi karena kita menertawakan orang pelacur padahal kita sendiri juga pelacur. Nah lo. Oke, yang lain silakan. Mbak Es, iya. Langsung saja Mas Engga. Halo. ada orang lain selain asistennya FA? VA. Aku sama asisten VA, aku berdua aja. Tidak ada orang lain di kamar itu ya. Oke, Jania mungkin? Aku tanya ke Mas Robi sih sebenarnya karena Mbak Es kayaknya nggak masuk dalam paling atas ya, bukan muncikari sebetulnya. Oke, silakan. Jadi ke Mas Robi aja langsung. Oke, Mas Robi, karena kalau concern saya kan perdagangan yang bebas dan adil. Jadi saya mau nanyanya justru transparansi aja. Ketika Mas Robi mulai merekrut teman-teman artis yang kemudian menjadi pelaku prostitusi di sini, apakah ada transparansi di sana, kesepakatan yang jelas, misalnya dengan rate-nya, pembagian profitnya bagaimana, kemudian siapa klien yang bisa diterima dan tidak dan sebagainya, confidentiality dari identitas artisnya ketika terjadi misalnya penggerbekan dan sebagainya, apakah ada kontrak atau kesepakatan yang jelas dalam hal itu? Tidak ada kontrak yang jelas, tetapi soal budget mereka sudah tahu. Karena untuk ketemu klien mereka nanti ada yang bertanya-tanya, mereka tahu soal budget, soal pembagiannya mereka sudah tahu dari pertama. Oke. Jadi mereka tahu persis ya profitnya Mas Robi berapa gitu ya? Betul. Sekarang sebenarnya terbuka tadi setelah Mbak Tejo kasih perspektif ini, sebenarnya perspektifnya sangat luas begitu ya. Dimensinya sangat luas kasus ini ya. Tragedi kemanusiaan mungkin begitu ya Mbak Makanya Tejo saya selalu bilang di sosmed, jangan pilih wakil-wakil yang menertawakan kasus ini. Karena berarti dia sedang munafik, dia sedang nggak sadar bahwa aibnya sedang ditutup oleh Tuhan. Oke, tetapi ini fenomena yang mungkin tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa dipungkiri karena prakteknya juga nyata. Mungkin Angie punya catatan kalau tidak salah ya, soal nominal dan seberapa besar nilai transaksi atau nilai ekonomi dari prostitusi ini di banyak negara ya. Iya, Nanti di banyak mungkin negara. bisa diinformasikan ya. Benar Tapi usai sekali. jeda Angie, kita Oke. jeda terlebih dahulu, kami akan kembali saat lagi.